Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 194, Pertempuran Jenius. Pada siang hari, matahari terik seperti oven, mencairkan langit dan bumi dan semua keberadaan di dalamnya. Menara pameran marsial yang membentang beberapa ratus mil dikelilingi oleh atmosfer yang tegang. Aliran udara menjadi lebih cepat dan lebih cepat seperti sungai yang bergelombang dengan gelombang deras yang menciprat di langit. Para pembudidaya di tingkat lain juga merasakan perubahan atmosfer yang tiba-tiba ini. Mereka berada di tengah-tengah pertempuran yang tegang, namun mereka semua melambat pada saat yang sama. Siapa dia? Siapa yang berani bertarung melawan Ji Feng? Petik 2. Saya melihat nyala api menyala di dantiannya, jadi saya tidak bisa melihat kultivasinya yang sebenarnya. Namun, menilai dari auranya, dia tampaknya tidak jauh lebih lemah daripada Ji Feng. Petik 2. Aura dua monster dari sebelumnya tidak lebih lemah dari Ji Feng juga, tapi mereka masih terbunuh dalam satu gerakan. Terkadang, kecakapan pertempuran seseorang adalah satu-satunya hal yang penting. Petik 2. Kecuali jika dia adalah pencapaian besar God Best, dia tidak akan bisa bertarung melawan Ji Feng karena dia sudah tak terkalahkan dalam tingkat yang sama. Petik 2. Sialan, Feng Feiyun diam-diam tiba, tetapi saat dia berdiri di lantai 4, itu langsung menarik lebih dari setengah dari siswa yang menyaksikan. Kelompok ini secara alami tidak kekurangan jenius muda kontemporer, dan ada orang-orang yang berhasil menumbuhkan 6 helai niat surgawi, tetapi mereka tidak bisa melihat kultivasi sejati Feng Feiyun. Pagoda Wanxiang adalah tempat para jenius berkumpul, jadi tentu saja, ada persaingan sengit. Namun demikian, Feng Feiyun tidak berharap memiliki pertarungan hidup atau mati pada hari kedua setelah datang ke sini. Tingkat keempat menara marsial adalah sekitar 400 meter dan 100 meter. Melihat di atas, orang akan melihat tingkat kelima menara yang tampak seperti kubah logam. Keduanya berdiri di satu sisi, dipisahkan oleh beberapa ratus meter. Melihat dari jauh, kepala lawan mereka seukuran koin. Saya pikir Anda telah melarikan diri. Ji Feng tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, ini adalah jenis kegembiraan ketika seekor citah bertemu mangsanya. Aku memang lari, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku lari. Feng Feiyun merasa bahwa tidak ada celah di tubuh Ji Feng. Dia benar-benar selaras dengan menara marsial dan memiliki keunggulan lokasi. Benar-benar layak menjadi guru yang mencari harta karun. Hanya mereka yang bisa mengendalikan surga, bumi, dan manusia dan kemudian memanfaatkan ketiganya untuk keuntungan mereka sendiri. Ini semua adalah hal-hal yang dipahami Feng Feiyun dalam pertempuran masa lalunya. Jika Anda ingin merebut momentum bumi, maka saya pertama-tama akan mematahkan momentum Anda. Dua gumpalan api muncul di pupil hitam gelap Feng Feiyun dan dengan lembut melompat. Gelombang api meletus, gelombang api ini tidak terlihat, jadi hanya mereka yang mahir dalam seni deteksi gambar yang bisa melihatnya. Namun, gelombang api ini benar-benar ada. Itu meraung seperti burung berapi raksasa mengepakkan sayapnya. Gelombang suara menyebabkan lengan Ji Feng berkibar. Para penonton di luar akan berpikir bahwa itu hanya disebabkan oleh angin. Ji Feng tetap tak bergerak seperti pilar besi berdiri kuat di tengah sungai. Dia membuka kedua matanya dan memancarkan dua awan merah tua dengan gambar kilin yang bersembunyi di dalam. Bayangan itu samar ketika mengungkapkan cakar untuk menyerang dan memancarkan kekuatan besar. Bang! Ini hanya pertukaran tatapan mereka, tapi itu sudah merupakan tabrakan yang menakutkan. Setelah pembudidaya mencapai tingkat tertentu, mereka bisa membunuh hanya dengan tatapan mereka. Heavenly Phoenix Gaze Feng Feiyun memiliki kekuatan seperti itu, dan langsung menembus tatapan Ji Feng. Burung berapi-api besar yang menyerupai Phoenix menghancurkan momentum yang Ji Feng berusaha keras untuk membuat, tetapi pada saat yang sama, burung berapi-api ini juga terkoyak oleh Ji Feng. Tatapan yang begitu kuat, kekuatan menusuknya bisa langsung membunuh seorang pembudidaya yayasan abadi. Ji Feng bergerak setengah inci ke belakang. Momentum buminya telah hancur. Meskipun memuji Feng Feiyun, dia tidak takut sama sekali. The Full Moon Heavenly Gaze di dahinya tetap belum terbuka. Jika dia menggunakannya, dia memiliki keyakinan bahwa itu akan dengan mudah dapat mengalahkan pandangan surgawi Phoenix Feng Feiyun. Meskipun mereka berdua bertukar satu pukulan, para penonton di luar hanya melihat mereka berdiri diam. Hanya siswa dengan kultivasi yang paling kuat yang dapat melihat beberapa petunjuk.
Apa latar belakang pemuda ini? Mata biru Putri Luofu menatap Feng Feiyun dengan penuh minat. Dia merasakan energi menakutkan tumbuh di dalam tubuh Feng Feiyun, sesuatu yang cukup untuk membuatnya merasa takut. Ini adalah kejadian yang sangat tidak biasa. Petugas Yu sedikit membungkuk ke samping dan mengungkapkan tawa bernada tinggi ketika dia berkata, seorang jenius tertinggi lainnya. Bahkan hamba ini tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Namun demikian, dia hanya berhasil menghancurkan momentum bumi Ji Feng, jadi jika budidayanya tidak sekuat Ji Feng, itu tidak bisa jauh lebih rendah. Petik 2. Putri Luofu tidak mengatakan hal lain. Meskipun Feng Feiyun dan Ji Feng sama-sama jenius tertinggi di generasi yang lebih muda, mereka tidak banyak di matanya sejak dia bertemu banyak jenius sejarah agung. Menganggap mereka sebagai pengikut sudah membuatnya sangat memikirkan mereka. Petugas Yu memerintahkan orang untuk mengumpulkan informasi Feng Feiyun kali ini. Boom! Pertarungan akhirnya dimulai. Ji Feng menyerang lebih dulu. Dia melangkah keluar dan tubuhnya segera bergeser ke depan Feng Feiyun. Kecepatan ini terlalu cepat untuk diikuti mata manusia. Ini juga pertama kalinya dia mengambil langkah pertama. Dia ingin mengalahkan putra iblis-iblis yang terkenal itu seperti mengalahkan dua puncak penggarap basis dewa sebelumnya. Kemarin, setelah bertukar dua pukulan dengan Feng Feiyun, dia sudah memprediksi budidaya Feng Feiyun dengan kepastian 90%. Baginya, selama dia menggunakan semua kekuatannya, dia bisa membunuh Feng Feiyun dalam satu gerakan. Tinju Ji Feng mengoyak udara dan menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya seperti 7 ular berapi melilit tinjunya. Jatuh. Suara seperti tinju yang menembus air muncul. Tentu saja, ini bukan suara percikan air, tetapi suara udara tercabik-cabik. Berdebar. Kecepatan Feng Feiyun bahkan lebih cepat. Dia mengambil tindakan kemudian, tetapi dia adalah orang pertama yang terhubung. Dia menunjuk dengan jarinya saat cahaya berapi keluar dari ujung jarinya dan menyerap api di tangan Ji Feng untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Seluruh tangan Ji Feng terbakar hitam saat dia tiba-tiba tersentak mundur. Jika dia tidak memiliki energi roh yang melindungi tubuhnya untuk memadamkan nyala api ini, maka tangan kanannya akan terbakar menjadi abu. Ini adalah Fire Crimson Art. Anda mengolah volume 8 seni. Ji Feng adalah siswa yang sangat baik yang berasal dari klan mencari harta karun, jadi ia secara alami tahu tentang catatan mencari harta karun Istana Grave, salah satu dari 3 tulisan suci surgawi. Volume 8 seni terdiri dari 8 seni terbaik dalam catatan dan juga disebut bagian umum. Hanya Crimson Fire Art yang bisa menyerap semua api di dunia ini untuk penggunaannya sendiri. Sebelumnya, Ji Feng terkejut dan tidak berharap kekuatannya diserap oleh musuh dan kemudian dipantulkan kembali padanya. Feng Feiyun tidak menjawabnya dan meraih dengan jari sekali lagi, seni air gelap. Seluruh 9 lantai menara menjadi diselimuti kabut tebal karena semua uap air kemudian mengembun di ujung jari Feng Feiyun. Cuaca berkabut memuncak menjadi gambar Qi di mana semua seni berkumpul. Seolah-olah seseorang berdiri di gunung tinggi memandangi pusaran air di bawahnya. Ji Feng harus memamerkan gambar Qi, kilin fire-nya ketika tubuhnya dikombinasikan dengan kilin api dan menghancurkan kabut dengan ujung jarinya. Dia telah mengembangkan sedikit dari volume lain dari catatan makam dan ingin menyalurkan api abadi untuk melawan seni air gelap. Ledakan. Sebuah ledakan keras terpancar dari kabut putih. Keduanya bertabrakan dan hasilnya tidak diketahui. Pukulan kedua ditukar, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. 37 ledakan keras terjadi sebelum pukulan akhirnya berhenti. Kabut putih menghilang dan cahaya pertempuran menghilang. Bab 195, Permata Api Meteor. Ji Feng berdiri tegak di tempat yang sama dengan 37 lubang ditambahkan ke sosoknya. Darah terus-menerus menetes dari tubuhnya ke jubahnya, menciptakan genangan merah di tanah. Feng Feiyun juga berdiri tegak saat dia perlahan menarik jarinya. Tubuh Ji Feng tertusuk saringan saat perut, dada, tangan, dan pahanya dipenuhi dengan lubang berdarah dengan aura dingin gelap yang menempel di sekitar mereka. Dia tidak bisa menghentikan Dark Water Art, tetapi dia berhasil menghindari terkena di area vital. Luka-luka ini tidak melukai lokasi-lokasi penting. Jika itu adalah kultivator lain, mereka akan mati 37 kali lipat. Tidak ada yang bisa tetap tenang karena ini terlalu mengejutkan. Ji Feng yang tak terkalahkan dipukuli sampai berantakan dan penuh dengan luka. Darah menetes ke tanah, mengeluarkan bunyi klik-klak. Melihat ke belakang,
Mereka melihat Feng Feiyun yang benar-benar bersih sambil membawa sikap acuh tak acuh. Kontras ini terlalu banyak bagi banyak orang untuk menerima. Pemuda ini pasti telah mencapai prestasi besar, God Best. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat ini. Banyak orang yang memikirkan hal ini. Namun, jika mereka tahu bahwa Feng Feiyun hanya basis dewa menengah, maka mereka akan menjadi gila. Tatapan Ji Feng menjadi sedingin elang saat siklon 360 Qi melingkari tubuhnya dari 360 meridiannya. Mereka dengan cepat menutupi 37 lubang berdarah saat kulitnya cepat pulih, menjadi 37 bekas luka. Hanya dalam sekejap mata, dia telah pulih kembali ke kondisi puncaknya seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Semua 360 meridian di tubuhnya telah dibuka. Ini adalah sesuatu yang hanya mampu dicapai oleh para pembudidaya basis dewa. Petik 2. Dia belum membuka semua 360, dia hanya meminjam seutas kekuatan dari meridian ini untuk menyesuaikan pembuluh darah dan meridiannya ke tingkat yang baru. Namun demikian, ini sudah cukup mengesankan untuk melihat puncak God Best mampu membangkitkan kekuatan meridiannya. Petik 2. Ji Feng belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalian semua melihat, Full Moon Heavenly Gaze di dahinya masih belum terbuka. Ini adalah pandangan surgawi yang nyata dengan kekuatan untuk memusnahkan bumi. Petik 2. Pertempuran Ji Feng dan Feng Feiyun menarik banyak perhatian dari orang luar dan mengusir sorotan dari lantai pertempuran lainnya. Bukan hanya karena kultivasi mereka yang kuat, tetapi lebih karena bakat dan teknik mereka yang jauh melebihi manusia biasa. Hanya dalam satu malam, kultivasi Anda menjadi 6 kali lebih kuat. Sepertinya Anda telah mencapai basis dewa menengah. Ji Feng berkata dengan tenang. Namun, kata-katanya menyebabkan seluruh menara pameran marsial mendidih dalam kegembiraan karena semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa? Basis dewa menengah? Seorang kultivator basis dewa menengah mengenakan jubah Tao putih berseru. Dia tidak bisa percaya bahwa Feng Feiyun hanya basis dewa perantara. Dia juga satu, tetapi celah kekuatan mereka benar-benar terlalu lebar. Tapi ini datang dari Ji Feng, jadi yang lain harus percaya. Basis dewa menengah. Bahkan tokoh-tokoh besar di antara generasi muda harus berdiri. Mereka juga tidak percaya bahwa basis dewa perantara bisa memiliki kemampuan pertempuran yang kuat. Tidak ada yang aneh dengan ini. Putra Iblis telah bertarung melawan Ju Kings sebelumnya. Ji Feng kalah di tangannya tentu saja. Tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini, tetapi banyak orang yang mendengarnya. Nama Putra Iblis itu terkenal seiring dengan bangkitnya wanita jahat itu. Hampir semua pembudidaya tahu bahwa seorang pria muda dengan darah iblis yang mengalir melalui nadinya telah muncul di Grand Southern Prefecture, dan ia pernah bertarung melawan Ju Kings dan menghidupkan kembali wanita jahat itu. Dia disebut utusan wanita jahat, atau dengan cara yang lebih kasar, anjing peliharaannya. Namun, mereka yang benar-benar melihat Putra Iblis itu terlalu sedikit. Banyak pembudidaya berpikir bahwa dia tinggal di sekitar wanita jahat untuk membantai secara keji semua kehidupan, monster yang jelek dan ganas. Namun, Putra Iblis itu benar-benar muncul di Pagoda Wan Xiang dan menjadi muridnya. Bukan saja dia tidak jelek dan ganas, dia bahkan agak tampan. Paling tidak, semua pembudidaya wanita di sini berpikir begitu. Jika Putra Iblis itu normal seperti ini, maka mungkin dia benar-benar hanya basis dewa perantara. Adapun untuk bertarung melawan Ju Kings, dia pasti meminjam kekuatan wanita jahat itu. Kehilangan. Sudut bibir Ji Feng melengkung saat dia berkata, aku belum pernah kehilangan sebelumnya. Saya datang untuk membunuh yang jahat, bahkan anak iblis pun harus mati. Petik 2. Seluruh lantai keempat menara itu tiba-tiba dilalap lautan api. Ji Feng berdiri di tengah lautan berapi-api ini saat dia perlahan melayang keluar dari bumi dan melayang 9 kaki di udara. Api yang tak terhitung jumlahnya seperti naga api mengelilingi tubuhnya. Sebelumnya hanya pemanasan. Feng Feiyun, pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Petik 2. Keselarasan bintang 5. Tulang belakang Ji Feng tiba-tiba menonjol ketika 5 permata emas terbang keluar dari punggungnya. Perhiasan itu hanya seukuran pil, tetapi setelah diolah api dan energi roh, mereka berubah menjadi ukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya keemasan seperti 5 bintang. Ini adalah harta karun roh. 5 permata diciptakan dari meteor. Setiap permata memiliki berat lebih dari 10.000 pound, tetapi setelah disempurnakan dalam magma gunung berapi selama 800 tahun, mereka telah berubah menjadi pil.
Jiklan menghabiskan beberapa generasi untuk menyempurnakan 5 permata api meteor ini menjadi harta karun roh, kemudian mereka menyegel 5 jiwa ular api bumi yang berbeda ke dalam harta karun itu sebagai arwahnya. Ji Feng membawa harta besar ini dari klannya untuk berurusan dengan roh harta karun Feng Feiyun. 5 Meteor Fire Jewels mengaktifkan rune dari 9 formasi yang dikendalikan oleh kehendak Ji Feng dan menari di tengah lautan api seperti meteor yang mengorbit di sekitar planet. Pertempuran ini menjadi lebih dan lebih mencengangkan sejak bahkan harta karun roh dikeluarkan. Kekuatannya tak terukur, sehingga banyak siswa di dekatnya dengan cepat mundur karena takut terkena dampaknya. Bahkan ketika disambar seuntai energi Spirit Tracer, itu sudah cukup untuk mengubah seseorang menjadi asap. Feng Feiyun, yang berdiri di lantai pertempuran, bisa merasakan kekuatan meneror dari 5 permata meteor api. Meskipun mencapai basis dewa menengah, dia tidak bisa menggunakan tangan kosongnya untuk melawan kekuatan ini. Jadi pertama-tama, dia mengaktifkan rune misterius dari cincin roh tak terbatas dan memindahkannya ke atas kepalanya. Dengan ini, dia akhirnya bisa menghentikan perhiasan yang melanggar batas. Namun, cincin roh tak terbatas saat ini hanya dapat dianggap sebagai harta karun roh peringkat pertama, peringkat terendah dari semua harta karun roh. Sebaliknya, setiap permata meteor api dianggap sebagai peringkat pertama, jadi kekuatan gabungan mereka hampir memiliki kekuatan untuk menghentikan peringkat kedua Spirit Tracer. Tentu saja, hanya jika digunakan bersama-sama, 5 permata membawa kekuatan seperti itu. Jika dipisahkan, kekuatan mereka akan sangat melemah. Ledakan, 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 ledakan. Ji Feng telah mengembangkan 5 niat surgawi dan mengendarai 5 permata secara terpisah, akhirnya menempati ruang di atas Feng Feiyun. Pelanggaran terus-menerus menyebabkan Feng Feiyun mundur berulang kali karena dia hanya bisa menggunakan cincin roh tak terbatas untuk melindungi tubuhnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Feng Feiyun, saya sudah tahu bahwa Anda memiliki harta karun roh, tetapi apakah Anda pikir Anda tidak terkalahkan dengan itu? Hari ini, Anda pasti akan mati untuk permata meteor api, dan roh harta karun Anda akan menjadi harta jiklan saya. Ji Feng melayang di langit dengan kedua tangan ditempatkan dengan arogan di depan dadanya. 5 niat surgawi mengendalikan 5 permata seperti seorang jenderal yang mampu mengendalikan bintang-bintang. Lautan api berubah menjadi 5 ular api raksasa dengan diameter 3 meter dan panjang 30 meter. Ini adalah roh-roh ular di dalam permata, dan mereka semua menghantam garis pertahanan cincin pada saat yang sama. Gemuruh. Orang tidak bisa lagi melihat sosok Feng Feiyun karena dia benar-benar terbungkus oleh 5 ular api. Segera setelah itu, dia ditelan oleh mereka. Feng Feiyun, ini kekuatanku yang sebenarnya. Bahkan jika Anda mencapai puncak God Best, Anda masih tidak layak menjadi lawan saya. Ji Feng memiliki keunggulan absolut. Hanya dalam waktu singkat, 5 permata akan dapat menembus pertahanan cincin itu. Dan kemudian, itu akan menjadi waktu kematian Feng Feiyun. Hak untuk berbicara selalu ada di tangan pemenang. Ji Feng yakin akan kemenangannya, jadi dia secara alami berbicara dengan sikap seorang pemenang. Seluruh tubuh Feng Feiyun terbungkus api, dan api ini bukan api biasa, mereka adalah api bumi yang diserap oleh permata selama 800 tahun. Kerusakannya bahkan lebih dari First Dark Origin Flame. Meskipun dia memiliki Crimson Fire Art, dia masih tidak bisa mengendalikan api yang mengamuk ini. Ini bukan karena seni kurang dalam kekuatan, itu karena budidaya Feng Feiyun tidak cukup untuk menekan kekuatan luar biasa dari harta karun roh. Bab 196, Noda Darah. Cincin roh tak terbatas awalnya hanya semangat harta karun, tapi Feng Feiyun dengan paksa menyegel jiwa naga Crimson di cincin, memungkinkannya menjadi roh harta karun kelas 1. Jika aku bisa menyegel jiwa binatang buas berusia 800 tahun di atas cincin, maka mungkin itu bisa menjadi Spirit Tracer kelas 2. Petik 1. Meskipun Spirit Tracer tingkat pertama dan kedua hanya dipisahkan oleh satu tingkat, perbedaan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja, hanya pembudidaya mandat surga tingkat 4 yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari Spirit Tracer kelas 2. Orang biasa tidak akan bisa mengendalikan kekuatannya, jadi lebih nyaman menggunakan Spirit Treasures kelas 1. Meskipun 5 permata api ini memiliki kekuatan untuk menekan cincin roh tak terbatas, mereka masih tidak dianggap sebagai harta kelas 2, mereka hanya bisa dianggap sebagai Spirit Tracer kelas atas. Meskipun terjebak oleh 5 permata,
Feng Feiyun tidak mengungkapkan tanda panik sedikitpun. Harta karun roh dikendalikan oleh niat surgawi. Memang sulit untuk menghentikan 5 permata, tetapi menghancurkan 5 niat surgawi Ji Feng untuk memutuskan hubungannya dengan permata itu bukan hal yang sulit bagi Feng Feiyun. Selama dia membayar harga tertentu, itu mungkin saja terjadi. Mata Feng Feiyun menjadi serius saat dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa mengingat cincin roh tak terbatas. Dia menjadi sangat tegang karena kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam detik ini. Rumble, tanpa roh harta yang menghalangi jalan mereka, 5 permata meteor api terus memukul Feng Feiyun. 5 ular api dengan gila berlari ke depan. Ledakan, perhiasan itu memang roh harta karun. Meskipun Feng Feiyun menghindari mereka saat dia menghindar bola-balik untuk mencegah kontak langsung, mereka masih bisa melapisi bahu kirinya. Sebagian besar dagingnya segera dibakar hingga garing. Untungnya, dia sudah menyerang dengan Crimson Fire Art untuk mengendalikan bagian dari nyala api sehingga energi roh harta karun tidak bisa menembus tubuhnya. Namun demikian, darahnya bergolak dan dia hampir kehilangan kendali atas setengah dari tubuhnya. Pada saat yang tepat ini, Feng Feiyun melepaskan telapak tangan di permata api kelima. Ya dewa, dia ingin menangkap roh harta karun dengan tangan kosong. Apakah dia memiliki keinginan mati? Beberapa pembudidaya melihat bahwa Feng Feiyun sedang mencoba untuk mengambil harta karun roh seperti orang bodoh dan mereka semua berpikir bahwa dia bunuh diri. Ji Feng juga sedikit terkejut, tetapi dia kemudian mengungkapkan senyum dan menganggap bahwa Feng Feiyun sudah kehabisan akal sehingga dia ingin membuat perjuangan putus asa terakhirnya. Masih belum menyerah saat ini. Dia benar-benar putra iblis, Ais. Ji Feng tersenyum dan mendesah. Dia tahu bahwa tidak ada pilihan lain untuk Feng Feiyun, jadi dia harus melakukannya. Tidak, kecepatan Spirit Tracer luar biasa, jadi sebelum telapak tangan Feng Feiyun bisa mencapai permata kelima, itu sudah terbang beberapa meter jauhnya. Kawan itu sebenarnya tidak ingin menangkap roh harta karun dengan tangannya yang telanjang, ia hanya ingin memutuskan 5 niat surgawi Ji Feng. Saat niat surgawi terputus, 5 permata tidak lagi dapat melepaskan kekuatan mereka. Sebuah kilatan muncul di mata Aten dan Yu saat dia mengklik lidahnya. Wawasannya jauh melampaui kultivator biasa, jadi dia sudah menebak niat Feng Feiyun. Namun, Ji Feng tidak memiliki tingkat wawasan yang sama. Memutuskan niat surgawi untuk menghentikan harta karun roh bukanlah teori radikal, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan pencapaian besar para peladang basis dewa tidak akan berani melakukannya. Dapat dikatakan bahwa hanya 1 dari 100 orang yang akan berhasil dalam upaya seperti itu, dan 99 yang gagal hanya memperoleh kematian. Feng Feiyun hanya berani mencoba hal seperti itu karena istana mayat wanita jahat di dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Namun, ternyata usaha ini adalah keputusan yang tepat. Desir, 5 niat surgawi yang mengendalikan perhiasan terputus, sehingga 5 permata tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak kubah menara, menyebabkan tingkat kelima bergetar dan mengeluarkan 5 suara yang menghancurkan bumi. Giliranku. Sebelum Ji Feng bisa bereaksi, Feng Feiyun bergegas di depannya dan mengayunkannya tepat di kepalanya, langsung meniupnya. Tengkoraknya retak di beberapa tempat karena daging di wajahnya tampak hancur. Meskipun mengalami cedera, Ji Feng segera bangun tanpa merawat luka-lukanya. Jari-jarinya yang bernoda darah menjangkau dan menyentuh pelipisnya. 2 lampu spiritual mengalir ke otaknya, lalu ke mata ketiga yang saat ini tertutup di dahinya. Ini adalah Full Moon Heavenly Gaze. Meskipun tertutup, itu masih memiliki kekuatan yang kuat yang mulai sedikit demi sedikit. Feng Feiyun tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Suhu udara tiba-tiba turun, dan sumbernya berasal dari mata ketiga Ji Feng. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia membuka mata ketiga. Boom! Feng Feiyun mengeluarkan cincin roh tak terbatas dan dengan keras melemparkannya ke arah Ji Feng. Ji Feng sekali lagi terpesona. Lubang berdarah seukuran kepalan tangan menggantikan lokasi perutnya, serangan ini hampir menembus tubuhnya. Namun, ada formasi vermilion diukir di kulitnya, jadi dia tidak mati di bawah kekuatan roh harta karun dan sebaliknya hanya terluka parah. Dia langsung duduk dalam posisi meditasi di tanah dan menggertakkan giginya. Dia mengabaikan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya saat kedua jarinya tertinggal di pelipisnya. Energi roh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dahinya, dan mata ketiga akhirnya sedikit terbuka.
Kecemerlangan dingin menumpuk di tengah alisnya seperti bulan purnama yang muncul dari awan. Sensasi kematian melanda pikiran Feng Feiyun saat semua darah di tubuhnya membeku. Dan bukan hanya Feng Feiyun, bahkan murid-murid yang menyaksikan semua merasakan hal yang sama seperti rasa dingin berlari melalui duri mereka dengan merinding di lengan mereka. Kekuatan yang menakutkan diam-diam mendekat. Seluruh tubuh Ji Feng gemetar seolah-olah dia telah mengerahkan semua kekuatannya. Full Moon Heavenly Gaze terbuka sedikit lebih. Jatuh. Kaki Feng Feiyun langsung terjebak dalam es. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia membuka mata ketiga yang menakutkan itu. Hanya ada beberapa orang di dunia ini dengan natural Full Heavenly Gazes, dan semuanya menjadi karakter yang luar biasa. Ada rumor yang menyatakan bahwa Full Moon Heavenly Gaze adalah pecahan bulan di dunia ini. Siapapun yang memilikinya bisa meminjam kekuatan cahaya bulan untuk meningkatkan potensi pertempuran mereka ke tingkat yang menakutkan. Boom! Feng Feiyun menghancurkan kakinya dengan es dan menyalurkan seluruh energinya untuk melepaskan 9 serangan telapak tangan. Boom! 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 9 telapak tangan menabrak Ji Feng berturut-turut, menyebabkan dia memuntahkan darah berulang kali sebelum akhirnya jatuh tanpa daya ke tanah. Pada akhirnya, mata ketiga tetap tertutup saat energi roh yang mendorongnya mulai menghilang. Aku menolak untuk menerima ini. Dia berlumuran darah dan berbaring di tanah sementara tidak dapat berdiri, tetapi dia masih berhasil mengucapkan kata-kata yang tidak mau. Suara itu dipenuhi dengan frustrasi. Dia benar-benar kehilangan dan sekarang tanpa kekuatan untuk berdiri. Satu-satunya yang tetap berdiri adalah keinginannya untuk bertarung. Jika Anda bisa membuka Full Moon Heavenly Gaze Anda, maka saya pasti akan kehilangan Anda hari ini. Namun, Anda tetap tidak bisa melakukannya pada akhirnya, jadi Anda hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatan Anda. Banyak orang di dunia ini telah meninggal karena kemauan yang tidak diinginkan, tetapi itu tidak bisa dihindari. Tidak ada yang bisa lepas dari nasib yang diciptakan oleh surga kecuali mereka dapat mengatasi surga itu sendiri. Petik 2. Feng Feiyun berdiri di depan Ji Feng dan berbicara. Sebuah cahaya muncul di matanya saat dia bertujuan untuk membunuh lawan yang tangguh ini dan membuatnya beristirahat abadi. Boom! Pedang kuno berbentuk naga melonjak menembus langit, menyeret ekor emas panjang yang mirip dengan ekor naga. Feng Feiyun tidak punya pilihan selain menyerah membunuh Ji Feng karena dia harus menarik kembali tinjunya. Swoosh! Cetakan telapak tangan hancur oleh pedang Qi saat pedang ini merobek lengan Feng Feiyun terpisah, meninggalkan noda darah di pergelangan tangannya. Raur! Pedang berbentuk naga terbang kembali ke sarungnya di punggung Li Taya. Feng Feiyun melirik pergelangan tangannya dan dengan serius bertanya, ini adalah perseteruan antara saya dan Ji Feng, apakah Anda ingin ikut campur? Feng Feiyun, Anda salah, ini adalah perseteruan antara aliansi pembunuhan jahat kami dan Anda. 6 dari kita ada di sini hari ini di menara bela diri hanya demi membunuhmu. Hari ini, darahmu akan menutupi lantai. Li Taya mendarat di atas panggung dan dengan bangga mengucapkan setiap kata. Feng Feiyun melirik keempat jenius lain yang menantang surga dari aliansi di kejauhan dan kemudian mencibir, ayo 1, bunuh 1, datang 6, bunuh semua 6. Feng Feiyun, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Anda telah menghabiskan hampir semua energi Anda setelah bertarung dengan Ji Feng, dan Anda juga terluka parah oleh permata api meteor. Meskipun kamu menyembunyikannya dengan baik, itu tidak luput dari mataku. Jika saya bergerak sekarang, Anda bahkan tidak akan dapat memblokir satu serangan. Li Taya tampaknya merasa bahwa membunuh Feng Feiyun adalah masalah yang sangat mulia meskipun Feng Feiyun kelelahan dari pertempuran sebelumnya. Ledakan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dengan cepat terpesona oleh Feng Feiyun. Hatinya ditembus oleh seni air gelap, dan kemudian hancur menjadi banyak fragmen kecil. Darah memuntahkan di mana-mana saat ia jatuh langsung ke tanah. Matanya terbuka lebar dan mulutnya masih sedikit terbuka. Dia tidak tahu bagaimana dia mati di tangan Feng Feiyun sebelum terlambat. Batuk. Feng Feiyun batuk darah 2 kali saat itu menodai seluruh telapak tangannya. Dia benar-benar menderita cedera parah sebelumnya, dan menggunakan semua kekuatannya sekarang hanya memperburuk cederanya, menyebabkan darah tumpah dari bibirnya. Li Taya tidak jauh lebih lemah dari Ji Feng karena dia juga jenius yang menentang surga, tapi dia terlalu meremehkan lawannya. Ini adalah kelemahan mental,
sehingga mudah dieksploitasi hanya dengan satu serangan. Seorang pria yang meremehkan lawan-lawannya tidak perlu hidup lama. Bab 197, Orang yang terluka berat. Semua orang di dunia budidaya tahu tentang perselisihan antara aliansi pembunuhan jahat dan putra iblis. Tidak ada yang ingin ikut campur dalam bisnis orang lain saat ini karena, di satu sisi, mereka bisa menyinggung mayoritas sekte di Grand Southern Prefecture, tetapi di sisi lain, mereka juga bisa menyinggung wanita jahat. Feng Feiyun sedikit pucat saat seutas darah emas menetes dari sudut bibirnya seperti pasien yang menderita TBC. Jelas bahwa dia menderita luka serius dan kesulitan berjalan, jadi tidak mungkin dia memiliki kemampuan untuk membunuh orang lain. Li Taya terbaring dalam genangan darah sementara Ji Feng berada di ambang kematian, tetapi keduanya jatuh sementara Feng Feiyun tetap berdiri. Feng Feiyun, aku datang untuk mengakhiri hidupmu. Seorang jenius lain yang menantang surga dari aliansi itu mendarat di lantai menara pameran marsial. Dia mengenakan jubah hitam dan sepatu bot perunggu 300 pound sambil memegang 9 cincin jiwa pembunuh yang setinggi tubuhnya. Jenius ini adalah seorang murid dari Grand Immortal Gate Grand Development, seseorang yang memiliki temperamen dan bakat besar. 9 cincin pembunuh jiwa di tangannya juga adalah pedang semangat harta karun. Dia tidak melakukan kesalahan yang sama dengan Li Taya, meskipun dia memperhatikan bahwa Feng Feiyun berada di ambang jatuh, dia masih memilih untuk berhati-hati saat dia fokus pada setiap gerakan Feng Feiyun. Li Taya meremehkan Feng Feiyun sehingga sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya, mayatnya jatuh ke tanah karena cara licik Feng Feiyun. Feng Feiyun terluka parah, akankah para jenius yang menentang surga ini masih menyerangnya? Mereka ingin membunuhnya tidak peduli apa, jadi mereka tidak akan berhenti sampai dia mati. Petik 2. Sejak Feng Feiyun melangkah ke lantai pertempuran, kesimpulan ini sudah diputuskan. Keenam ahli dari aliansi itu datang seperti 6 jimat kematian. Petik 2. Jika dia ingin hidup, dia harus membunuh mereka berenam. Sial, mengingat situasi saat ini, Ais. Hidupnya akan segera berakhir. Petik 2. ****. Meskipun banyak yang merasa dirugikan pada aliansi secara berurutan mengirim orang keluar satu persatu, tidak ada yang membela Feng Feiyun karena mereka tidak ingin menyinggung Sekte Selatan. Belum lagi, membantu Feng Feiyun dapat dianggap sebagai mengambil sisi wanita jahat, dan ini akan menyebabkan mereka dikeluarkan sementara mengumpulkan permusuhan dari orang lain, jadi siapa yang berani terlibat dalam masalah seperti itu? Bisakah Feng Feiyun masih bertarung sekarang? Batuk. Feng Feiyun menutupi mulutnya dan batuk 2 kali. Darah menetes keluar lagi dan membasahi lengan bajunya seolah-olah dia sakit parah. Huff. Jenius yang menantang surga dengan Soul Slayer mendengus ketika gelombang muncul dan mengembun menjadi pusaran yang menghantam tubuh Feng Feiyun, menyebabkan dia mengambil 6 langkah mundur. Feng Feiyun, bukankah kamu begitu menakjubkan sebelumnya? Tetapi sekarang Anda bahkan tidak dapat memblokir satu gelombang sonik dari saya. Jenius yang menantang surga berteriak lagi. Sebuah cahaya keemasan yang mirip dengan gelombang besar keluar dari mulutnya dan menghantam tubuh Feng Feiyun, mendorong mundur dengan beberapa langkah sekali lagi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan juga tidak bisa menghalangi gelombang sonik lawan. Dia hanya bisa mundur saat lukanya semakin parah. Di bawah agresi terus-menerus dari jenius ini, Feng Feiyun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dia hanya bisa memuntahkan darah karena tubuhnya akan jatuh. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa dia akan memenuhi tanah, dia akan mengejutkan mereka dengan berdiri dengan bangga sekali lagi. Huff, putra iblis. Di mata saya, Anda hanyalah ternak. Meskipun jenius ini hanya memiliki budidaya basis dewa menengah, dia benar-benar menekan Feng Feiyun pada saat ini. Setiap serangannya sengaja cacat karena dia ingin menyiksa Feng Feiyun sampai mati. Pada saat ini, Feng Feiyun telah mundur ke batas level keempat. Tubuhnya yang bengkok harus bersandar pada pilar perunggu besar. Dia akan bertemu dengan jatuhnya beberapa ratus meter dengan langkah lain. Begitu seseorang jatuh dari ketinggian seperti itu, bahkan pembudidaya basis dewa akan menjadi genangan darah. Jatuh. Jenius dengan pedang mengambil waktu untuk mendekati Feng Feiyun saat ujung pedangnya meluncur di tanah, menciptakan riam percikan sementara cibiran muncul di wajahnya. Anak iblis itu akan mati di tanganku. Dia mengangkat pedangnya dan menebas dengan sekuat tenaga untuk mengirim Feng Feiyun ke pembuatnya. Pedang itu panjangnya 2 meter dan setengah kaki lebarnya.
Itu mengeluarkan energi hitam dengan jeritan kebinatangan. Belum lagi Feng Feiyun yang saat ini terluka, dia akan mengalami kesulitan memblokir serangan ini bahkan ketika dia dalam kondisi terbaiknya. Banyak orang memiliki ekspresi penyesalan. Meskipun dia adalah putra iblis, dia juga jenius. Sayangnya, dia sekarang akan terbunuh di buayan sebelum dia punya waktu untuk bersinar. Feng Feiyun berjuang untuk meraih dengan jarinya. Dia menekan ke depan dengan jari gemetar ini, langsung bertemu ujung pisau. Ledakan. Feng Feiyun terpesona seperti bola kulit sampai ke lantai 4 menara marsial. Krek, namun, pembunuh jiwa juga hancur oleh Feng Feiyun. Tapi bila dibagi menjadi dua bagian karena recoilnya terlalu kuat. Jenius lain tidak berharap untuk semangat roh harta untuk istirahat, sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu sehingga ujung pisau yang patah langsung memotong lehernya. Puff! Tepi pisau yang hancur ini sangat tajam dan terbang dengan kecepatan yang ekstrim, sehingga secara langsung memenggal jenius ini ketika darah panas meletus dari lehernya, menciptakan penampilan pilar yang optimis. Gedebuk. Dua bagian pedang itu jatuh ke tanah pada saat yang sama dengan jenius, darahnya masih menetes dari leher dan kepalanya. Adegan ini terlalu tak terduga. Jenius dengan semua kelebihannya mati di bawah pedangnya sendiri. Ini agak terlalu komedi, sehingga beberapa penonton tidak percaya. Hanya dalam sekejap, 3 jenius dari aliansi itu sekarang berbaring di genangan air, 2 tewas dan 1 terluka parah. Batuk. Bahkan lebih banyak suara seseorang yang batuk darah bisa didengar. Sebelumnya, Feng Feiyun jatuh dari lantai 4, tapi dia tidak jatuh ke jurang dan malah ke lantai 3. Pada saat ini, dia berjuang untuk berdiri di sana saat dia menjadi lebih pucat. Dia harus berpegangan pada tiang dengan tangannya hanya untuk tetap berdiri. Feng Feiyun, kamu terlalu ulet, kami tidak bisa membiarkanmu melewati hari ini. Jenius keempat yang menantang surga mengambil tindakan. Tubuhnya seperti tembakan panah dari busur, hanya menyisakan afterimage putih. Aliansi benar-benar kehilangan semua wajah setelah kehilangan setengah dari kekuatan mereka. Bagaimana mungkin para jenius top seperti mereka bisa menangani penghinaan seperti itu? 2 jiwa binatang keluar dari tubuh jenius ini. Keduanya adalah jiwa binatang buas berusia 500 tahun, yang satu badak bersisik, yang satunya adalah kelabang berkaki 8. 2 jiwa binatang bergegas maju di depan jenius menuju Feng Feiyun. Kita akan mati bersama dengan kekuatanku yang terakhir. Feng Feiyun mengumpulkan kekuatan entah dari mana dan tiba-tiba berdiri tegak. Kemudian, dia dengan ceroboh menerkam ke depan. Bang! Bang! Lampu keemasan menutupi telapak tangannya saat dia merobek 2 jiwa buas, mengubahnya menjadi asap biru. Ledakan. Tubuh Feng Feiyun berubah menjadi sinar emas yang menghantam jenius menantang surga keempat yang sedang menuju ke arahnya. Lampu keemasan dan putih tiba-tiba meledak bersama seperti tabrakan 2 gunung besar saat semuanya berantakan. Ledakan. Ledakan dan cahaya yang menyilaukan menyebabkan visual yang tak tertandingi, memaksa banyak murid yang menyaksikan mengerut untuk mempertahankan visi mereka. Puff! Kreng-krek! Suara daging digiling dan tulang patah muncul. Seseorang hanya melihat sesosok tubuh berlumuran darah, jatuh dari langit seperti mayat yang tidak bisa dibedakan. Itu jatuh sampai ke jurang yang sedalam beberapa ratus meter. Apakah mereka mati bersama? Batuk-batuk. Itu adalah suara batuk yang sama dari sebelumnya. Feng Feiyun jatuh kembali ke lantai 3 menara marsial saat tubuhnya berlumuran darah. Dia mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak bisa bangun. Akhirnya, setelah menghimpun seluruh kekuatannya dan mendorong dengan kedua tangannya, dia akhirnya berhasil bangkit sambil terus terengah-engah. Dia masih belum mati. Orang yang mati adalah jenius yang menentang surga keempat. Kupikir mereka berdua mati bersama. Petik 2. Kenapa dia masih hidup? Banyak orang mengertakkan gigi sambil melihat Feng Feiyun. Dia berhasil membunuh 3 orang ketika sedang terluka serius, ini agak terlalu keterlaluan. Rahang beberapa siswa pagoda jatuh ke tanah. Apakah orang ini benar-benar terluka? Atau apakah dia hanya berpura-pura memiliki penampilan mendekati kematian ini untuk menjebak 6 ahli dari aliansi? Bab 198, 10 Maksud Surgawi. Luka Feng Feiyun sangat serius, jadi dia kesulitan berdiri tegak. Dia lemah dan gemetar dan sepertinya embusan angin semata akan meniupnya. Wajahnya pucat seperti selembar kertas dan butiran keringat seukuran kacang menetes di dahinya. Dia adalah lampu minyak yang hampir kehabisan minyak. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya,
tetapi tidak ada yang berani bergerak karena takut ini adalah jebakan lain. Pada akhirnya, 3 jenius yang menentang surga telah mati di tangannya sementara yang lain tidak sadarkan diri dari luka parahnya. Satu-satunya yang tersisa dari Evil Killing Alliance adalah Feng Lingji dan Little Demoness. Feng Lingji sudah lama ingin mengalahkan Feng Feiyun, jadi ini adalah kesempatan terbaiknya. Dia percaya bahwa Feng Feiyun terluka dan langkah terakhir telah mengambil semua kekuatannya. Jika dia tidak pergi sekarang, lalu kapan lagi dia akan melakukannya? Tunggu sebentar. Tubuh mungil The Little Demoness berubah menjadi bayangan merah dan segera bergegas untuk menghentikan Feng Lingji. Meskipun dia adalah sepupunya yang lebih tua, Feng Lingji sangat waspada terhadap sepupu kecil ini. Dia segera berhenti dan tidak berani melangkah lebih jauh. Dia sedikit membungkuk dan berkata, "Saya ingin menangkap pengkhianat itu dan membawanya kembali ke tanah leluhur kami. Tolong beri jalan." Petik 2. The Little Demoness dengan lembut membelai anak kucing di dadanya dan tersenyum dengan cara yang sangat lucu. Dia adalah putra iblis sementara aku adalah iblis kecil. Kami akan menjadi setan ganda yang luar biasa untuk klan Feng, jadi aku harus menjadi orang yang menangkapnya. The Little Demoness pasti bisa mengalahkan putra iblis. Petik 2. Setelah mendengar ini, Feng Lingji merasa lega dan mengepalkan tangannya untuk mengatakan, jika sepupu kecil secara pribadi mengambil tindakan, maka itu akan semudah membalik telapak tangan Anda. Petik 2. The Little Demoness dengan lembut menggelengkan kepalanya yang memiliki kuncir kuda kecil yang diikat dengan pin kupu-kupu merah dan berkata, jika Little Demoness bertarung dengan putra iblis, maka saya harus bertarung melawan putra iblis yang sebenarnya. Petik 2. Feng Lingji kehilangan kata-kata. Petik 2. Darah iblisnya belum terbangun, jadi dia tidak dianggap sebagai putra iblis yang sebenarnya. The Little Demoness mengedipkan matanya, dia tampak seperti boneka kecil yang lucu. Feng Lingji kehilangan warna dan berseru, sepupu kecil, jangan menyebabkan masalah. Haha, The Little Demoness tidak mendengarkan sama sekali saat dia bergumam, untuk benar-benar membangkitkan darah iblis, dia harus minum darah jahat. Di dunia saat ini, hanya wanita jahat yang bisa dianggap sebagai setan sejati. Petik 2. Tidak ada setan sejati di dunia ini, hanya ada orang yang dinodai oleh kejahatan. Setelah esensi jahat ini mencapai tingkat tertentu, mereka dapat dianggap sebagai setan. Tubuh Little Demoness juga memiliki properti jahat ini, tetapi belum mencapai tingkat yang sebenarnya sehingga bahkan jika dia membiarkan Feng Feiyun meminum darahnya, dia masih tidak akan dapat sepenuhnya membangkitkan darah iblisnya. Hanya darah wanita jahat yang secara resmi bisa membangkitkan darah setan dan jahat di tubuh Feng Feiyun. Seseorang menjadi iblis adalah hal yang cukup menakutkan. Namun, iblis yang berubah menjadi iblis bahkan lebih menakutkan. Ibu Feng Feiyun adalah orang seperti itu, iblis yang berubah menjadi iblis, seseorang dengan darah iblis dan jahat mengalir di nadi mereka. Dan tubuh Feng Feiyun tidak hanya memiliki darah jahat dan iblis, ada juga darah manusia dan jiwa iblis. Sepupu kecil, jangan konyol atau aku akan melaporkan ini kepada bapak bangsa kita. Feng Lingji takut bahwa iblis kecil tidak tahu konsekuensinya dan mungkin menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, Feng Feiyun membenci klan Feng, jadi jika darah setan dan jahat di nadinya terbangun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, klan Feng harus menghadapi balas dendamnya yang kejam. The Little Demoness mengungkapkan senyum menyeramkan ketika murid-muridnya menjadi sedikit merah. Hanya tatapan saja sudah cukup untuk membuat Feng Lingji merasa seperti dia terjebak di dalam rumah es. Perasaan ini sangat tidak nyaman sehingga dia harus mengambil langkah mundur. Jika kamu terus berbicara, maka aku akan memberitahu Miao Miao untuk membunuhmu. The Little Demoness mengungkapkan giginya yang putih dan genap dengan sedikit senyum. Feng Lingji tidak berpikir bahwa dia sedang bercanda. Beberapa penggarap dari generasi sebelumnya pernah menganggap kata-katanya sebagai lelucon, dan sekarang mereka mati tanpa meninggalkan bahkan mayat. Kecenderungan jahat The Little Demoness juga bukan lelucon. Itu dia, saudaraku. Jika kau bisa mengambil nyawanya, maka aku secara alami akan memberimu hadiah besar. Murong Zuo membawa seorang pemuda yang mengenakan jubah ilmiah putih ke menara pameran marsial. Lalu, dia menunjuk Feng Feiyun yang berdiri di atas lantai pertempuran. Murong Zuo, Luo Xiqiong, dan Gu Lianqiu awalnya menyewa 5 pembunuh dari suku bumi kuno untuk membunuh Feng Feiyun di luar pagoda,
tetapi kelima pembunuh itu terbunuh, sehingga mereka semakin dipermalukan. Dengan lebih banyak kebencian, mereka mengundang Gu Qing. Mereka harus membunuh Feng Feiyun untuk menghilangkan keluhan ini di hati mereka. Gu Qing terlihat berusia sekitar 25 tahun. Dia memiliki fitur yang tajam, terutama alisnya yang mirip pisau. Dia memiliki ketangguhan sebagai seorang seniman bela diri serta udara ilmiah. Namun, usianya yang sebenarnya sudah 39, dia tidak lagi muda. Prestasi besar basis dewa adalah cobaan besar. Setelah berkultivasi dalam isolasi selama 23 tahun di menara marsial tidak berhasil, pelatihan lebih lanjut tidak akan berguna. Dan tepat ketika dia akan meninggalkan pelatihannya, Murong Zuo datang untuk menemukannya dan memintanya untuk membunuh orang tertentu. Ini bukan masalah besar baginya. Selama lawan bukanlah pencapaian besar Base God, ia yakin bisa mengalahkan orang itu. Selain itu, Murong Zuo bahkan menjanjikannya pil kebon fokus utama peringkat kedua sebagai hadiah. Dengan pil ini, mungkin dia bisa menerobos ke pencapaian besar. Godaan ini benar-benar tidak kecil, jadi dia langsung setuju. Apakah kamu berbicara tentang dia? Gu Qing memiliki pedang giok sekitar 3 kaki panjang di punggungnya. Dia dengan tenang menatap Feng Feiyun yang berdiri di lantai 3 dan memperhatikan bahwa Feng Feiyun sudah mendekati akhir hidupnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat lemah, benar-benar mengecewakan. Petik 2. Dia sama sekali tidak lemah. 4 jenius yang menentang surga telah dikalahkan olehnya, 3 tewas dan 1 terluka parah. Gu Lianqiu telah mengawasi lantai. Dia memperhatikan Murong Zuo mengundang seseorang ke sana sehingga dia segera mengingat kembali peristiwa itu. Murong Zuo dan Luo Xiqiong secara alami tidak bisa berkata-kata, tetapi Gu Qing memandang dengan jijik dan berkata, mereka hanya dewa basa puncak, tetapi perbedaan mereka mungkin 10 kali lipat. Petik 2. Kenapa begitu? Gu Lianqiu masih sangat jauh dari puncak basis dewa sehingga dia tidak tahu mistisisme. Dia adalah seorang Beastmaster yang berasal dari keluarga bergengsi. Dia juga cantik dengan sosok besar yang cocok dengan seorang putri bangsawan. Mata penuh Gu Qing menyapunya yang menjulang tinggi dan kemudian perlahan berkata, semua orang tahu bahwa begitu seorang kultivator mencapai mandat surga tingkat pertama, umur mereka akan meningkat hingga 500 tahun. Di mata para pembudidaya yang kuat, hanya orang yang mencapai tingkat ini yang akan dianggap sebagai pembudidaya sejati. Mereka yang tidak bisa mencapai mandat surga akan menjadi jauh lebih lemah setelah mencapai usia 100 tahun. Mereka hanya akan bisa hidup hingga 150 tahun. Bahkan pencapaian besar, peladang basis dewa tidak terkecuali. Tidak sembarang orang bisa mencapai mandat surga, selain bakat murni, hanya mereka yang beruntung yang memiliki kesempatan ini. Obat roh, petualangan menggiurkan, dan keberuntungan, ketiganya sangat penting. Dan tujuan puncak basis dewa dan pencapaian besar tingkat basis dewa adalah untuk mengumpulkan energi untuk mencapai mandat surga. Semakin mereka menumpuk, semakin mudah untuk melewati kesengsaraan. Puncak God Base adalah batas, pada level ini, seseorang dapat memupuk sekelompok niat surgawi. Hanya ketika orang memiliki niat surgawi maka mereka dapat mengendalikan benda untuk terbang di langit. Selain itu, niat surgawi dapat menggantikan mata untuk melihat hal-hal lebih dari 1000 mil jauhnya. Pelatihan di puncak basis dewa adalah tentang melatih niat surgawi seseorang. Semakin kuat niat, semakin kuat kekuatan mereka. Perbedaan antara seseorang dengan 1 niat versus seseorang dengan 8 niat lebih dari 10 kali lipat. Petik 2. Murong Zuo bertanya, lalu berapa niat yang dimiliki saudara Gu? 8 niat. Gu Qing dengan dingin menatap Feng Feiyun di kejauhan dan melanjutkan, sesuai dengan kata-kata Nona Gu, jenius yang menantang surga, Ji Feng, hanya memupuk 5 niat dan bisa melawan Feng Feiyun sampai ke jalan buntu. Belum lagi bahwa Feng Feiyun terluka pada saat ini, tetapi bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, saya masih hanya perlu 1 langkah untuk membunuhnya. Petik 2. Lalu berapa banyak niat yang diperlukan untuk mencapai prestasi besar basis dewa? Murong Zuo bertanya dengan sedikit sembahyang di matanya. Seseorang memiliki 3 jiwa dan 7 roh, sehingga mereka secara alami membutuhkan 10 niat surgawi untuk mencapai pencapaian besar. Setelah mengatakan itu, 8 sisik yang terbuat dari baja tiba-tiba muncul di bawah kaki Gu Qing. Mereka semua melayang di udara, dia kemudian mengendarai mereka perlahan-lahan seolah-olah dia sedang berjalan di udara menuju lantai bela diri. Ambil uang seseorang untuk mengatasi masalah mereka.
Dia hanya perlu membunuh seseorang yang hampir mati, bisnis ini terlalu menguntungkan. Gu Qing mengambil tindakan. Bahkan jika Feng Feiyun hanya pura-pura terluka, dia pasti akan mati. Secercah kejam muncul di mata Gu Lianqiu. Luo Siqiong tiba-tiba menjadi sedikit serius dan bertanya, "Oh, benar, Brother Murong, hari itu, apa hubungan wanita Ji itu dengan Feng Feiyun?" Setelah mendengar ini, Gu Lianqiu dan Murong Zuo menjadi takut setelah mengingat apa yang terjadi pada hari ketika Feng Feiyun pergi. Wanita Ji itu terlalu menakutkan. Murong Zuo menyentuh bekas luka di lehernya. Dia hampir dipenggal oleh wanita ganas itu, jadi dia masih merasakan menggigil bahkan sampai sekarang. Wanita itu gila. Pada saat itu, Feng Feiyun bertanya tentang selir kedelapan ayahku, jadi dia pasti sudah mendengarnya juga. Malam itu, dia bergegas ke rumah selir kedelapan dan membunuhnya serta membakar mayatnya menjadi abu. Rasa dingin muncul di matanya saat dia melanjutkan, dia bahkan membunuh adik laki-lakiku, Murong Ta, dan membakar jenazahnya juga. Petik 2. Sepertinya dia adalah orang lain yang memiliki dendam mendalam terhadap Feng Feiyun, seseorang yang ingin membunuh semua orang yang terkait dengannya. Feng Feiyun benar-benar menyinggung banyak orang. Gu Lianqiu menghela nafas dan berkata,